Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, dan juga kita selaku umat yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya Rabbal Alamin. Kita awali pertemuan kita dengan baca doa Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum binallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa. Kita melanjutkan kembali Ustaz Ustazah semuanya bahasan kita atau pembelajaran kita ya. Akhir kita masuk ke sifat syiddah ya. Nah, jadi kemarin sedikit diulang, direview ya, bahwa syiddah rokhwabainiyah ini
Ini kaitannya dengan aliran suara dan juga makhraj ya. Jadi aliran suara sama makhraj, diingat-ingat bahwa syiddah rokhawabaini itu kaitannya dengan aliran suara dan juga makhraj. Kalau sebelumnya hams dan jahar itu kaitannya dengan udara sama pita suara ya. Kalau yang hams dan jahar itu udara sama pita suara ya. Nah, syiddah ya itu karakternya dia kuat ya, secara bahasa. Cuma secara definisi artinya apa? Syiddah itu tertahan ya. Syiddah itu tertahannya aliran suara, ada makhraj. Artinya ketika kita mengucapkan huruf tersebut, ketika terputus sudah suaranya berhenti ya. Beda nanti dengan rohowa. Kalau roha ketika kita berhenti dia terus mengalir ya, terutama maksudnya ketika disukunkan. Misalnya kayak kemarin a gitu ya. A ya. Hamzah kita ucapkan a, itu kalau sudah berhenti udah nggak akan nyambung lagi kecuali diulang lagi. Beda kalau dengan sin ya. Kalau kita sukunkan sin, as, kita tekan, dia tetap keluar suaranya. Tapi kalau hamzah kita sukunkan a, kita tekan a, nggak akan keluar. Ya, itu yang dimaksud dengan syiddah atau tertahannya aliran suara. Ya. Itu bisa berlaku untuk semua huruf-huruf yang punya sifat syiddah ya. Jadi ada hamzah, ada ja, dal, qaf, ta, ba, ka sama ta ya. Jadi ketika kita mengucapkan ja juga sama, ad, kita tekan nggak akan keluar suaranya ya. Kemudian dal juga sama, da, ad, kita tekan itu juga. Qaf juga ab, kemudian ta, ab ya. Kemudian ba, ab, kemudian kaf, ak ya, ak. Aknya itu ya. Kemudian ta, at, itu nggak akan keluar karena udaranya tertahan di makhrajnya seperti itu ya. Terkait dengan sifat-sifat syiddah gitu ya. Dan juga nanti ya ketika syiddah bertemu dengan sifat hams, maka dia akan gantian lafalannya ya. Maksudnya apa? Kayak misalkan kaf sama ta ya. Kaf sama ta itu di sifat yang pertama dia hams. Hams itu berarti udaranya mengalir kan gitu ya. Kemudian syiddah suaranya tertahan gitu ya. Udara mengalir, suara tertahan. Gimana tuh? Tadi gantian dulu. Yang kita ucapkan adalah syiddahnya dulu ya. Misalkan kaf dalam kondisi sukun tadi ak itu syiddahnya itu berarti hams. Ak itu udara keluar. Begitu juga ta ya. At ya. At itu berarti syiddahnya tertahan kemudian hamsnya keluar. Itu mungkin mereview ya, mengingat kembali terkait dengan sifat syiddah ya, bedanya dengan rokhwah. Oke, kemarin kita baru sampai huruf qaf ya. Nah, qaf. Sekarang kita masuk ke huruf to. Nah, to di sini Ustadz Ustazah dia ini ketika dalam kondisi sukun harus kita pantulkan gitu ya. Kenapa? Karena dia punya sifat jahar ya, sebagaimana dengan huruf qaf kemarin, kemudian dal sama jim ya. Jadi diingat bahwa to ini ketika nanti disukunkan ya, at, kemudian mantul ya, apo gitu ya. Dan juga pantulannya itu punya sifat tafkhim atau tebal ya. Jadi ketika dia disukunkan bunyinya apo ya, apo bukan ate ya, apo ya, karena dia punya sifat tebal apo. Kalau ate itu pangkal lidahnya nggak naik ya, tapi kalau apo pangkal lidahnya naik ya. Baik, kita ke huruf qaf di lembar yang 3 ya, halaman 13 kalau di lembar satunya lagi. Baik, diikuti saya. O, o, kok ya. Fan. Saya salah. Halaman 12 ya. Po. Oke.
Oh ya, po makrojnya ada yang masih ingat satu saja di mana? Po ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas itu ya, diingat-ingat. Ya bunyinya di situ ya. Po po ti ti u ap po ap ti ap u apo ipo upo. Baik, saya baca. Popi pubako. Putang poni potona. Minal mutoni. Maltitong poni po. Saya ulang. Potitu bako. Utang poni potona. Minal mutoni. Matitong poni po. Ya, sedikit saya tambahkan. Jadi ingat, ketika dia sukun, maka sifat qalqalahnya muncul. Dan qalqalah itu durasi suaranya ya itu setengah dari harokat. Makanya tadi saya baca tutong toni potona lebih cepat ya. Bukan tutong toni totona. Kalau totona itu berarti bukan qalqalah tapi itu berharokat. Gitu ya, diingat-ingat. Jadi pembunyian durasi suara qalqalah itu bunyinya lebih cepat setengah dari harokat ya. Kalau harokatnya 10 berarti qalqalah 5 ya. Pemahamannya seperti itu. Baik, latihan. Otitu bato tutong toni totana minal mutoni mati tong toni to. Lanjut. Otitu bato tutong toni totana minal mutoni mati tong toni to. Ya, lanjut. Toti tu bato bato tu tan toni totna Toni potona. toni totna. Pak Nur, kalau totna itu belum mantul. Totna itu baru berhenti. Berarti baru syiddah ya. Jaharnya belum ada. Jadi jahnya itu dipantulkan. Otiku bako. Tutong toni potona. Bukan totna. Tapi potona. Toti tu bato tu tan toni bato tu tan toni bato tu tan toni totna Apa? Coba. tak Apa? tako Apa? ato Ipo. ipo Opo. oto Potona. totna Potona. totna Potona. Potona. tokona
tokna, Tokona. tokna. Jadi seolah-olah dia Mantul. mantulnya itu seolah-olah dia kayak ada harokat, tapi bukan harokat, seolah-olah aja. Jadi fotona, mantul. Foto, fotona. Jadi naroknya langsung dilepas. Tadi kan tidak bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ditempelin, langsung ditarik. Fotona. Jadi mantul langsung sekarang. Toti tu bako. Tu tan tani bak. Tu tan tani tok. Tani tok. Totok. Tu tan tani tokna. Minal mu'nimatit. Minal mutani. Coba. Minal mutani. Okay. Mati tan tani to. Di rumah dikasih kamu ya. Iya, Pak. Panggilannya, apa? Toti tu bato. Tu tong toni totona. Minal mutani. Mati tong toni to. Minal mutani. Mati itu. Oh, belum dinyalain on off-nya. Baik, lanjut. Ya, baik ya. Kemudian kita lanjut ke huruf ba ya. Ba di halaman pertama. Ba sama ya dengan huruf o, ya syiddah ketemu dengan jahar. Jadi dia punya sifat qalqalah. Nah, tapi kalau ba ini qalqalahnya sangat tipis ya. Abe. Ube. Ibe. Ya. Be. Baik. Oke ya. Ba. Bi. Bu. Abba. Abbi. Abbu. Abe. Ibe. Ube. Ba, makrotnya di mana? Dua bibir. Dua bibir kita ya. Ba. Ba. Oke, saya baca. Babi bu
babe. Babi bu babe. Bubam bani babana. Bubam bani babana. Minal mubani. Minal mubani. Mabibam bani ba. Mabibam bani ba. Babi bu babe. Babi bu babe. Bubam bani babana. Bubam bani babana. Minal mubani. Minal mubani. Mabibam bani ba. Mabibam bani ba. Sedikit tambah lagi di huruf ba ini mantulnya itu tidak tertahan ya. Jadi maksudnya tertahan itu sekarang lagi. Bubam bani babna, babna bukan babna tapi babana ya. Jadi tidak tertahan, tidak babna, babana ya. Jadi mantulnya itu otomatis ya. Tidak perlu tertahan. Kan? Ya, baik, lanjut. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Ya, baik, lanjut. Babi bu babe. Bubam bani babana. Minal mubani. Mabibam bani ba. Ya, lanjut. Babi bu babe. Bubam bani babna. Bani babana. Bubam Bubam bani babna. oke. Minal Minal mubni mabinan bani ba. babibam bani ba. Mabibam bani ba. Baik, lanjut. Babi bu babe. Bubam bani babna. Minal mubni. Mabibam bani ba. Ya, baik, lanjut. Babi bu babe. Bubam bani babna. Minal mubni. Mabibam bani ba. Baik, itu huruf ba. Lanjut kita ke huruf selanjutnya, huruf kaf ya. Kaf di lembar ke-3. Huruf kaf makhrajnya di mana? Ya, pangkal lidah tidak terlalu ke dalam, menyentuh langit-langit. Di depannya huruf of ya, o, kemudian depannya k ya, k, o, k ya. Kita tadi nih sudah singgung Ustaz bahwa kaf ini dia syiddah dan hams. Jadi nanti ketika sukun syiddahnya dulu,
yang dikeluarkan dibunyikan, kemudian kansnya ya ak muk bak ya. Baik, ikuti. Ka ki ku ak ki aku ik uk. Baik. Kakiku bak bukan kanikakna minal mukni mafikan kanika. Ulang ya. Kakiku bak bukan kanikakna minal mukni mafikan kanika. Satu, enggak. Kakiku bak bukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Oke, lanjut. Kakiku bak bukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Ya, baik. Kakiku bak kakiku bak bukan kanikakna minal mukni minal mukni Hamsnya ada. Jadi hams pada huruf kaf itu ada nya. Muk. Jadi udara keluar itu di nya. Minal mukni. Minal mukni makikan kanika. Oke ya, jadi huruf kaf ataupun nanti huruf ta gitu ya. Sifat hamsnya itu ya di belakang ya, bunyinya itu adalah sifat hamsnya ya. Jadi harus dimunculkan karena sekali lagi ini yang kita sedang bahas adalah sifat asliyah, sifat yang harus ada, selalu ada ketika kita melakukan huruf hijaiyah, dan akan sangat ketara sekali ketika kaf ataupun huruf-huruf ini dalam kondisi sukun. Ya. Dalam kondisi sukun sifatnya akan sangat kelihatan sekali, akan sangat ketara. Oke, lanjut. Kakiku bak bukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Oke, lanjut. bukan kanikakna minal mukni makikan kanika. Oke, lanjut. Kakiku bak bukan kanikakna minal mukni makikan kanika.
Kakiku buka kaitannya minal muhni ketika berikan. Ya. Kakiku buka kaitannya minal muhni ketika berikan. Ya, baik. Oke, terus selanjutnya huruf K ya. K kondisinya sama seperti huruf kaf ya. Jadi dia syiddah dan juga khams. Makhraj huruf K gimana? Ujung lidah menyentuh pangkal gigi. Ya, ujung lidah kita menyentuh dengan pangkal. Pangkal itu mana? Pangkal itu yang berbatasan dengan gusi atau daging itu namanya bagian pangkal ya. Di ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri depan yang atas ya. Itu huruf K. Nah, dalam kondisi sukun tadi saya sampaikan, maka huruf itu sifatnya akan ketahuan sekali. Nah, ta itu jadi kita syiddahkan dulu at ya. Diketekkan dulu at. Baru ada at-nya. At. Jadi jangan langsung at. Kalau at itu berarti nggak ada syiddahnya ya. Tapi at tahan dulu, at baru at. Ya, jadi jangan kalau itu berarti langsung Tabat. itu bukan syiddah, tapi langsung Ya. 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 Tahan dulu di T baru kansnya ya, syiddahkan dulu baru kemudian kans. At. Ya. Kayak ka i tu atta atti Atu at it ut titubat Katitubat tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita tatitubat tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Tatitubat tutang tanitatna
minal mutni mati tang tanita Titubat tutan tanitatna minal mutni minal mutni mati tan tanita Ya, lanjut. Titubat tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita Lanjut. Titubat tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Ya, baik ya. Baik, ini mungkin Ustazah terkait dengan sifat syiddah yang itu ada di 8 huruf ya. Hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf sama ta. Dan masing-masing punya karakter yang berbeda, terutama di poin satunya ya, ataupun poin 2-nya hams dan juga jahar. Tadi misalkan kaf sama ta ternyata dia syiddah juga hams, maka hamsnya itu di belakang, diawali syiddah dulu kemudian dihamskan. Kemudian qaf ba jim dal ternyata dia jahar, syiddah dan jahar, maka hasilnya pola. Tapi pengecualian untuk hamzah. Hamzah walaupun dia jahar tapi tidak mantul, karena kalau mantul agak aneh, seperti orang terbuka kemarin ya, itu kalau hamzahnya itu jadi pola, dia tetap disyiddakan dan jaharkan langsung jadi tidak usah dipantul. Itu mungkin maka kalau ada yang ingin ditanyakan, dikonfirmasi terkait pembahasan kita pada hari ini. Ada dari ustazahnya menemukan apa namanya mungkin dari saya Pak Ustaz, dari kan pelaksanaan bagaimana kita mengucapkannya ya, terutama apa ya yang berhubungan dengan huruf sidah tapi disakinahkan sukun kan ya kalau kita yang belum tahu gitu, maksudnya belum tahu kita kan misalkan ada pelaksanaan dalam istilahnya melafadzkan, istilahnya kan tabat, enggak itu tabat aja kan, tabat jada ya, taknya itu nggak pakai hames. Kan banyak surat-surat yang sebenarnya posisinya di tengah gitu Pak Ustadz, kan bukan sukun tapi bukan di akhir ayat gitu maksudnya. Ya, makanya tadi ya, contohnya kasusnya ba dalam surat Al-Ahqaf ya. Ba itu kan kalau dikata tabat ya, makanya kita harus tahu bahwa ba itu ternyata dia punya sifat hams, punya sifat syiddah juga. Nah tadi saya sampaikan, jadi kalau ada syiddah dengan hams, maka syiddahnya dibunyikan dulu ya. Tabat, bukan syiddah tuh bat, kemudian hamsnya bat, ya. Jadi syiddah baru hams, jangan tabat. Kalau tabat itu langsung ke hamsnya, bahkan dia rokoa ya, tidak berhenti dulu karena kan syiddah itu kan tertahan, berhenti dulu. Tabat, kalau diselawin ya, bat. Tapi kalau sudah bisa tabat langsung, bukan mana tabat. Kalau tabat itu langsung rokoa ya, rokoa kemudian hams. Tuh ya, jadi tahan dulu kemudian baru dibunyikan sifatnya. Makanya kita harus memahami ya, sifat pertama hams atau jahar ya, sifat kedua syiddah, rokoa atau bainiyah. Nah urgensinya itu di situ mungkin Pak Gito ya. Kita belajar ini sifat huruf ini agar apa? Agar ketika kita membaca, mempraktikannya dalam membaca surat itu ya memang kita berdasarkan keilmuan, mengikuti bukan lakukan hanya mendengar saja gitu ya.
Kalau orang mendengar saja mungkin bisa lewat murotal kan, cuman nggak tahu ini maksudnya apa. Hanya sekedar mengikuti saja. Ya, kalau benar alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau salah itu, ya, kalau salah kan yang repot, dia merasa benar padahal salah, itu yang kurang tepat. Makanya pentingnya seorang guru itu di situ, agar ketika kita mentalakikan, ya, memperdengarkan ke guru-guru kita, ya, oh sudah benar, ya berarti kita sudah ibaratnya kata berikan ya sudah mendapatkan ACC lah ya, oke. Artinya bacaannya sudah baik dan benar gitu ya. Tapi kalau misalkan bermodal maaf hanya murotal saja, hanya mendengar saja, nah tadi kita belum dapat legitimasi itu benar ataupun salah. Kalau buat murojaah nggak apa-apa. Kalau untuk belajar dalam murotal kurang tepat ya. Jadi fungsinya murotal itu untuk murojaah saja sebenarnya. Mengulang-ulang. Kalau untuk belajar tidak diperkenankan lewat Murotal. Ya. Terus telaki gitu, Pak. Iya, harus telaki, betul, ketemu ya dengan guru. Ya. Iya. Karena kita udah merasa benar banget ini, nggak tahu ini salah semua nih, Pak. Ya itu ya. Alhamdulillah kalau masih merasa salah kan, iya. Kalau merasa benar itu itu udah repot. Koreksi ngadat, ya. baper gitu. Nggak terima misalnya. Iya. Ya. Ada lagi dari Ustazah mungkin kalau ada yang ditanyakan? Ini yang baca ini ya. Misalkan kan setiap itu punya haknya sendiri ya. Betul, Ustazah. Itu kan ada, misalkan tulisannya full ya. Full. Terus rohnya tuh ada taksisnya kan lainnya ke huruf roh berarti ya. Berarti lamnya itu kan otomatis nggak dibaca ya. Iya. Nah itu gimana jelasannya? Biar jelasin nanti ke anak-anak. Misalkan apa? Purrobi. Ya, purrobi itu lamnya sukun. Kemudian ada roh. Itu berarti kita melihat ke sifat yang saya pahami ya, saudara. Ke sifat yang sifatnya itu lebih kuat, ya. Karena kalau lam itu dia nanti sifatnya bainiyah. Kalau itu dia punya sifat namanya bainiyah. Ya. Kalau dilihat sifat dengan bainiyah, sifat itu lebih kuat. Ya. Sifatnya lebih kuat sehingga kita membacakan ke sifatnya. Sifat atau istilah lainnya adalah tasydid. Itu mungkin Ustaz. Ya. Cukup ya. Baik, alhamdulillah untuk pembahasan kita di kesempatan kali ini terkait dengan sifat kita sudah selesai. Kita sempurnakan ditutup dengan baca doa. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.